Jadi orang-orang tua kita dulu memang sangat pandai mengolah dengan mengolah hikmah dengan kebijakannya bahwa hidup itu adalah memang masalah dalam tanda kutip. Jadi untuk mengatasi atau menjalani kehidupan itu perlu jurus, perlu alat, perlu wasilah agar kita kemudian tidak larut, tidak tenggelam dan tidak terombang-ambing dalam kehidupan. Dan kita tidak mungkin bisa belajar jurus itu tanpa ada guru yang mengajarinya. Jadi beruntunglah bagi ikhwan, bagi mereka-mereka yang sudah dipertemukan Allah dengan seorang guru yang menjadi pembimbing lahir batin kita untuk menjalani kehidupan ini. Tapi lagi bahwa guru hanya merupakan wasilah dari Allah. Jadi dengan wasilah itulah kemudian kita pun, tadi Kang Tono sebutkan, ketika jauh dari Allahnya tetap saja tidak tenang. Jadi salah satu jurus yang harus diamalkan yaitu harus dekat dengan yang punya tenang itu. Kalau ibarat ikan, segede apapun ikan, mau ikan hiu, mau ikan paus, ketika jauh dari air ya pasti kelepak-lepak gitu. Nah seperti itulah kita, bahwa kita dengan tenang itu seperti ikan dengan air. Kalau mau tenang, ikan kalau mau tenang ya harus berdiam di air. Kalau kita mau tenang ya harus berdiam di zikir itu. Dengan zikirlah ulat-ulat luhurnya, dengan zikirnya jangan sampai lepas gitu. Jadi kalau kemudian ada yang menarik, kenapa setelah berzikir seolah-olah masalah datang silih berganti. Ini juga kemarin ada penjelasan, atau saya dapat pencerahan dari Pangersa. Memang banyak orang yang berpendapat demikian, kenapa ketika dulu sebelum kita hijrah, sebelum zikir, sebelum ditalkin itu kita seolah-olah menjalani hidup ini tanpa ada masalah. Tapi begitu masuk ke majelis, ikut mengamalkan zikir, tiba-tiba seolah-olah masalah itu datang silih berganti. Jadi sebenarnya hidup itu tadi saya sudah sebutkan adalah masalah. Aku akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikannya ujian, keburukannya ujian. Dan kenapa kemudian ketika kita sudah berzikir masalah itu seperti datang. Jadi sebenarnya kata Pangersa, seperti dulu kita di ruangan ini ada meja, ada minyak wangi, ada segala macam, tapi lampunya masih mati. Jadi apa yang ada di depan kita itu tidak kelihatan. Kita mau mondar-mandir aja seolah-olah tidak apa-apa, tapi begitu lampunya dinyalakan kelihatan semua tuh, kebuka semua. Jadi sebenarnya masalah itu sama. Ada orang yang nggak zikir ada masalah, orang yang zikir pun pasti ada masalah. Bedanya ketika kita dengan zikir, lampunya sudah dicetlekin sama guru, jadi kita bisa melihat. Kenapa kemudian guru menyalakan lampu? Agar kita tahu kalau di sana ada kotorannya, kita harus bisa membersihkannya. Tapi kalau selama lampunya tidak dinyalakan, ya gitulah, ada kotorannya kita biarkan, ada meja berantakannya kita biarkan. Jadi itu bedanya. Jadi jangan takut, para pengamal zikir itu kemudian akan diuji, tidak demikian. Jadi mau zikir mau enggak, ujian itu pasti ada. Cuma bedanya itu tadi, kita lebih aware, kita lebih diberi rasa mawas oleh Allah untuk diperlihatkan, ini loh bahwa di jalan yang kamu lalui ini ada duri, ada onak, ada batu kerikil, ada jalan licin, sehingga kemudian kita lebih berhati-hati. Zikir pun begitu. Jadi ketika kita sudah terbuka, udah dinyalakan lampunya, kita pun menjalani itu lebih hati-hati. Terus sasaran panganting lah ya. Ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya, ada kaidah-kaidah, dan itu secara fitrah kita sebagai manusia itu akan mudah lupa, mudah goyang, dan itulah kenapa kita perlu guru. Gurulah yang kemudian Noel deui ke orangnya, balik deui ulah jauh deui mulina gitu. Udah ngaprak deui. Bising kayak balik ke laptop. Oh iya.
Jadi seperti itu. Ini sesi yang pertama sangat bagus. Saya bilang ini pengalaman yang luar biasa yang ingin saya nanti sharing ke semua ikhwan saya, khususnya ke teman-teman di Babul dulu sama Miftahul Salam. Sama sekali tadi Pak Kang Tono sudah sampaikan, bukan untuk ria, bukan untuk pamer, tapi semata untuk berbagi pengalaman, berbagi motivasi untuk kemudian kita bersama-sama belajar dan mengamalkan zikir sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh pengasas guru. Jadi ini hampir 40 menit kan, luar biasa kan. Teman nonton TV mah 40 menit kayak sekolah ini saya 40 menit silang nggak kerasa nih. Ini juga riado agar kesemutannya hilang. Jadi itu teman-teman sekalian, sahabat pillah, bahwa zikir adalah sebuah kebutuhan kita sebagaimana ikan membutuhkan air. Ikan yang jauh dari air pasti gelisah, bahkan dalam tanda kutip akan menjemput ajalnya. Kita pun secara rohani ketika jauh dari zikir, artinya kita jauh dari Allah dalam tanda kutip, niscaya jasad kita mungkin masih hidup tapi nurani kita akan segera mati. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kepada teman-teman lain yang mau bercerita, mau berbagi dengan saya, dengan teman-teman lain, saya tunggu. Silakan kapan waktunya, insya Allah saya akan siapkan waktu untuk mendengarkan dan mensarikan testimoni teman-teman ini. Sekali lagi tujuannya untuk sebagai bahan pembelajaran bagi kita untuk untuk belajar bersama-sama mengamalkan zikir ini. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.